sekian puluh kilometer. Aku tuh memang niatku memang mau belajar, dan aku memang mencari komunitas yang aku tuh bisa ada di situ anytime. Public transport loh. Waktu itu tuh aku untuk ke situ aja. Makan waktu itu 1,5 jam. Bahkan nih, aku dulu kuliahnya kan kayak di kota kecil gitu kan, pas di Jerman. Komunitas muslim tuh mungkin yang ada kegiatannya tuh banyak kan di kota besar. Aku sama teman-temanku rela pas weekend itu, kita weekend berangkat bareng naik kereta ke kota besar itu buat ikutin kegiatan komunitas. Saking kita, saking kita merasa butuh. Udah mulai? Halo. Hai. Ketemu lagi di series Mau cerita. Aku kaget ternyata banyak banget kemarin yang nonton soal isi kepala laki-laki. Rame banget. Makasih ya teman-teman yang udah dengan sukarela share di TikTok. Ada juga di story-nya banyak banget, sampai wah banyak banget. Pokoknya terima kasih banyak antusiasnya teman-teman, apresiasi ya teman-teman. Semoga apa yang kita bagiin kemarin membuka sedikit-sedikit insight baru di kepala teman-teman. Iya, dan yang paling penting sih semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan surprisingly kita juga agak kaget, subscribers kita juga alhamdulillah nambah. Iya, nambahnya. Buat kita sih ya lumayan banyak. Banyak banget. Bukan lumayan sih, sangat banyak. Hitungannya itu banyak banget karena kita masih baru banget di sini. Kita belum berapa lama, maksudnya belum sampai setengah tahun. Iya. Terus maksudnya bener-bener rutinnya tuh baru-baru akhir-akhir, mungkin 2-3 bulan terakhir ini yang bener-bener rutin dan langsung segitu banyak. Makasih banget teman-teman yang udah subscribe channel kita. Semoga teman-teman selalu dapat hiburan, dapat ilmu-ilmu baru, dapat insight, wawasan ya. Iya, yang baru-baru, dan pokoknya seru-seruan sama kita di sini. Iya, dan sampai detik ini alhamdulillah subscriber kita sudah 8.000. Alhamdulillah. Senang banget. Buat kita itu sangat banyak. Thank you banget supportnya teman-teman. Semoga teman-teman tetap suka videonya, tetap terus kasih masukan buat kita konten-konten apa yang teman-teman suka. Betul. Gitu. Dan salam kenal juga buat teman-teman yang baru ketemu sama channel kita. Ada yang ngomong, kenapa baru sekarang sih ketemunya, bla bla bla. It's okay. Berarti emang rezekinya baru sekarang. Emang jodohnya juga baru sekarang gitu. Jadi salam kenal buat teman-teman semuanya. Selamat datang. Dan selamat mengulik kehidupan kita berdua. Oh iya, teman-teman juga yang belum kenal sama kita ya bisa ngeliat video kita yang sebelumnya. Betul. Series yang ini juga kenalan yuk di sini. Di sini apa di sini sih? Nggak tahu lah, antara dua pokoknya itu sini ya. Teman-teman tinggal klik aja pokoknya ya. Pasti antara dua ini. Oke? Iya. Di situ kita ceritain lengkap bagaimana perjalanan pertemuan kita sampai kita menikah. Hari ini kita mau cerita lagi tentang apa? Kita tuh kepikiran sih. Kita cerita yuk tentang kehidupan kita sebelum kita menikah. Karena kebanyakan teman-teman mungkin single juga dan mungkin masih ada yang sekolah atau kuliah. Ya kehidupan antara kuliah atau setelah kuliah lah gitu. Udah mudi lah. Udah mudi. Jadi kita pengen cerita aja sih. Pengen sharing aja tentang kehidupan kita dulu sebelum menikah tuh kita ngapain aja sih gitu ya. Startnya sih mungkin dari setelah lulus sekolah kali ya. Iya kali ya, setelah lulus sekolah. Karena kemarin kan juga pembahasan kita bicara tentang buat teman-teman yang masih di usia sekolah tuh nggak usah terlalu berpikir mau langsung cepet-cepet nikah gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan atau apa sih yang bisa teman-teman lakukan setelah lulus sekolah? Mungkin itu yang mau kita ceritain ya. Iya, kita sih akan mungkin gantian aja kali ya, siapa dulu gitu ya. Kamu ini kertas gunting batu? Iya, gunting kertas. Berapa kali ya? 3 kali. Sekali aja deh. Sekali aja lah, lama. Kertas gunting batu. Oke, aku menang. Berarti kamu duluan. Oh gitu ya. Tadi belum ditentuin ya yang kalah menang duluan. Ya udah aku tentuin. Kan biasanya suami yang menentukan. Oke, jadi dari lulus sekolah ya? Dari lulus SMA berarti ya? Iya, kali dari situ sih kayaknya ya. Jadi aku tuh lulus SMA tahun berapa? Tahun 2013. Kok 16? Lulus SMP. Iya benar 16. 2013 itu lulus SMP. Masuk SMA. Salah. Iya. Nggak apa-apa kok sayang. Makasih ya sayang. Sorry guys. Jadi 2016 aku lulus SMA. Mungkin kalau boleh flashback sedikit. Jadi kondisi pada saat aku lulus SMA waktu itu adalah aku sudah mantep hatinya untuk nggak mau pacaran kan. Pas saat itu lulus SMA aku sudah mantep hatinya baru aku nggak mau pacaran. Dari aku kelas 3 SMA sebenarnya. Dari kelas 2 aku tuh sudah mantep hatinya kalau aku nggak mau pacaran. Itu tuh setelah kamu apa? Sebelum aku lulus SMA, aku tuh baca bukunya Ustadz Felix Xiao yang judulnya Udah Putusin Aja. Itu sangat bagus buat teman-teman remaja muda-mudi sekarang, baik yang lagi pacaran atau yang lagi nggak pacaran atau lagi
ya udah yang biasa-biasa aja, yang so-so, itu bagus banget menurut aku. Dari buku itulah aku merasa itu jadi titik balik aku untuk memutuskan membawa hidupku jadi lebih lempeng gitu loh rasanya. Karena memang ternyata banyak sekali kerugiannya kalau memang kita memilih pacaran, sehingga pada saat aku lulus SMA, aku memutuskan untuk aku nggak mau pacaran. Suka iya, suka sama orang pastilah, namanya juga normal lah, namanya juga laki-laki ataupun perempuan, itu pasti hal yang wajar. Yang penting jangan sejenis. Oh iya, yang penting jangan suka sama sejenis gitu. Jadi dengan keadaan aku tidak mau pacaran itu, aku lulus SMA itu, aku sempat gap year waktu itu. Kalau mungkin banyak orang-orang yang memilih langsung kuliah, waktu itu aku gap year karena sebenarnya aku ngincer PTN. Dan setelah aku lulus SMA itu sama sekali nggak dapet. Singkat cerita, setelah gap year juga nggak dapet. Gap year-nya berapa tahun? Setahun ya? Umumnya emang setahun ya gap year tuh? Setahun ya? Rata-rata Setahun 2 ya? tahun sih, ada juga orang yang 2 tahun. Jadi setelah itu, ya udah akhirnya aku kuliah di BINUS, di Alam Sutra. Selama kuliah pun, aku tuh sudah ngeset diriku sendiri, ngeset kepala aku sendiri juga bahwa aku tuh nggak mau pacaran. Jadi selama perkuliahan, anehnya aku tuh bersikap dingin sama laki-laki, dan ternyata itu dirasakan sama teman-teman kelasku yang kayaknya kalau mau ngomong sama aku tuh sungkan gitu loh. Aku tuh memasang wajah jutek, bukan jutek sih sebenarnya. Cuek ya? Cuek, Jadi aku tuh memasang wajah cuek. Kalau sama temen-temenku yang cewek yang lain ya aku asik-asik aja, tetap ngobrol, iya. Tapi kalau misalnya sama temen-temen yang cowok itu aku lebih ke ya udah biasa aja. Kalau misalnya dia nanya, Hir lo tugas gini-gini, oh udah kok ntar lihat aja gini gitu. Jadi memang sebatas seperlunya. Memang dengan sengaja kamu bedakan gitu ya, sikapmu kepada laki-laki dan perempuan. Bener, gitu kan. Memang dengan sengaja aku bedain. Aku tuh dulu nggak bisa make up loh. Ini fun fact ya, aku dulu nggak bisa make up. Sama. Sama. Aku juga nggak bisa make up. Sekarang aku juga nggak bisa. Aku dulu nggak bisa make up, dan aku tuh dulu ke kampus, muka aku tuh bener-bener polos. Nih teman-teman bisa lihat fotonya, beda banget sama aku sekarang kan. Jadi aku tuh sama sekali nggak make up, aku polosan banget, dan aku memilih untuk berpenampilan biasa aja. Tujuannya adalah supaya aku tuh tidak menarik perhatian laki-laki sebenarnya. Aku memilih untuk bersikap seperti itu sejak awal aku masuk kuliah. Jadi memang nggak bisa dan nggak mau untuk make up? Iya. Jadi bukan... Iya, dan aku juga nggak lagi nyari untuk belajar pada saat itu. Iya. Gitu. Belum ada ketertarikan? Belum ada ketertarikan. Ya itu, aku tuh menghindari orang suka sama aku. Aku menghindari itu. Jadi kalaupun misalnya ada kayak kerja kelompok sama cowok-cowok, aku tuh sama dia ya asik, tapi ada bordernya gitu loh. Tetap menjaga sesuai aturannya bahasanya. Selama kuliah pun aku juga kan sambil memulai Herbalife. Yang mungkin pas mulai kuliah? Pas mulai kuliah. Okay. Ya, itu juga salah satu yang waktu itu pernah ditanyain juga sama teman-teman tentang Herbalife tuh apa sih, bagaimana kehidupan Herbalife aku gitu. Mungkin aku sekalian cerita juga ya. Boleh dong. Karena itu relate kan. Jadi kan aku apapun tuh yang berkaitan dengan pada saat zaman itulah, apapun. Aku tuh waktu itu kesibukannya ada 2, ada kuliah sama Herbalife. Kalau kuliah itu kan udah ada jadwalnya kan, udah ada jadwalnya nih, misalnya dari Senin sampai Jumat, aku tuh masuk misalnya Senin, Selasa, terus Kamis, Jumat misalnya gitu. Nah itu kan kalau kuliah ada jadwalnya. Kalau misalnya di sela-sela kesibukan kuliah, aku tuh juga mengerjakan bisnis Herbalife aku. Aku itu minum Herbalife tuh kan dari tahun 2006. Lama banget tuh. Udah lama berapa banget. Tahun tuh berarti sampai sekarang ya? Ke sekarang itu berarti udah 18 tahun. 2006 berarti sebelum SD? SD? Salah. Lagi SD itu. Lagi SD ya? Lagi SD. Aku 2006 tuh mikirin 6 tahun. Itu mah tak lahir tahun 2000. Ya. Jadi sambil aku kuliah, aku juga mengerjakan bisnis Herbalife aku. Apa yang aku kerjain? Aku tuh dari dulu memang sudah punya kelas diet online. Jadi dari aku kuliah itu, awalnya tuh manual. Manual tuh misalnya aku datang ke rumahnya peserta aku buat timbang ukur dan lain-lain. Itu kan hitungannya cukup sibuk. Sampai akhirnya begitu kuliah, ternyata ada satu metode yang bisa dibikin online, sehingga kita bikinlah kelas itu secara online gitu. Jadi dari kuliah itu aku udah ngurusin berat badan orang-orang. Ada juga teman kuliahku yang akhirnya ikutan gitu, walaupun memang nggak banyak. Jadi mostly tuh dari orang-orang yang nggak aku kenal. Di Herbalife itu aku cukup sibuk. Kenapa? Karena kita tuh punya jadwal untuk bahasanya
namanya kayak training atau belajar, Ya. dan itu kadang di luar kota, kadang di luar negeri. Jadi dulu aku tuh hampir mungkin 2 atau 3 bulan sekali pasti aku keluar, Ya. entah keluar kota atau keluar negeri itu pasti gitu. Itu kan kayak gitu pakai uang sendiri kan. Jadi aku harus kayak sebelum tanggal keberangkatannya aku udah harus punya uang dong untuk beli tiketnya atau buat pesan hotel dan lain-lain gitu. Jadi aku tuh gak kepikiran untuk mau pacaran atau sesuatu yang gimana. Aku udah fokusnya Udah sibuk cari cuan. Dan kayaknya apa yang aku kerjakan itu juga salah satu jawaban dari doa-doa aku. Karena dulu waktu aku kecil, papa sama mamaku tuh karyawan swasta. Mereka bekerja setiap hari Senin sampai Jumat 9 to 5 gitu. Dan aku tuh melihat itu adalah aktivitas yang kayaknya monoton banget. Dan aku pada saat itu aku kayak aku nanti gede nggak mau kerja maksudnya nggak mau kerja tuh kayak dalam tanda kutip aku nggak mau sesibuk itu, bukan sesibuk itu sih, maksudnya nggak mau punya aktivitas yang kayaknya monoton setiap hari tuh kayak gitu loh. Jadi kadang aku suka ngerasa ini inner child apa bukan ya. Beb, kok kita lama-lama gelap ya? Ya karena sudah mau maghrib. Aku geser ke sini. Jadi aku tuh ngerasa kalau misalnya mau diajak pergi atau kemana tuh kayak susah, kadang suka nggak bisa gitu kan. Aku nggak mau ke situ. Ternyata berjalannya waktu, awalnya kan papa sama mama dulu kan yang mulai ngerjain Herbalife, dan ternyata aku melihat itu aktivitasnya tuh kayak menyenangkan gitu loh. Sering jalan keluar bareng, terus mana-mana bareng. Kalau ada sesuatu tuh kita yang anak-anak juga diajak gitu. Jadi pada saat kuliah aku memutuskan untuk aku juga mau ngejalanin itu gitu, untuk mengisi sela-sela waktu aku juga, dan itu berjalan sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya waktu itu kan pandemi, ya udah kita kan udah nggak onsite lagi kuliahnya. Terus kegiatan training juga udah nggak yang keluar kota dan lain-lain, udah semuanya dibikin online gitu kan. Muka kita tapi gelap banget gak sih Bang? Kurang maju. Kalau makin mundur makin gelap sebenarnya, geser kanan. Nah, sampai akhirnya itu berjalan sampai sekarang. Dengan segala kesibukan itu tuh aku nggak punya waktu untuk mikirin cinta. Jadi ya udah, aku fokusnya tuh kayak gimana caranya aku pokoknya cari cuan aja gitu loh waktu itu. Tapi pada saat itu sempat kayak ada suka sama orang gitu, masih ada? Ada, pasti ada. Bahkan di kampus? Nggak di kampus. Orang lain. Ya udah, tapi aku nggak aku pikirin gitu loh. Ya sekedarnya aja. Itu berjalan terus dengan segala kesibukan itu sampai akhirnya aku tuh ada di satu titik gini, wah aku tuh dulu kampusku itu nggak banyak orang muslim, jadi muslim kita tuh termasuk yang minoritas, dan aku merasa wah kayaknya aku perlu deh komunitas yang muslim yang bisa menjaga aku di luar kampus. Kalau di kampusku tuh kegiatan kajiannya dan lain-lainnya sedikit, mau ngobrol apa-apa tuh kayaknya nggak ada yang ahli gitu dalam tanda kutip. Jadi kayak aku harus cari nih komunitas lain gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku datang ke acaranya Halal Expo, dan di situ aku ketemu sama komunitasnya Terang Jakarta. Jadi pertama kali aku ketemu Terang Jakarta tuh di situ, dan ternyata aku waktu itu Halal Expo Indonesia itu yang di SBSD. Iya, itu di situ aku ketemu Terang Jakarta, dan ternyata mereka punya jadwal ikonya. Itu sudah ada aku juga di situ guys, di Halal Expo. Cuma kita kayak nggak ketemu, nggak tahu. Iya. Terus. Blos nggak tahu. Ada jadwal iko dan aku mau dong gitu. Di mana jadwal ikonya? Waktu itu di Pondok Indah kan. Waktu itu ketemu sama siapa tuh? Kak Cicis. Wah ya udah deh, aku mau deh, aku mau ikutan. Nah di invite ke grup, dikasih tahu jadwal kajiannya. Terus aku gini, Pondok Indah? Aku waktu itu di Alam Sutra. Dan aku ngekos kan sendiri. Itu kan dekat sekali ya? Itu sangat dekat sekali ya, sekian puluh kilometer. Jauh banget, mana likonya malam kan itu. Dari pinggir abis ke maghrib tengah. Iya, dari pinggir ke tengah itu abis maghrib kan likonya. Kebayang jam pulang kerja. Jam pulang kerja gitu. Terus tapi aku gini, waktu itu aku tuh nggak mikirin ke situ. Aku cuman mikir, aku tuh memang niatku memang mau belajar, dan aku memang mencari komunitas yang aku tuh bisa ada di situ anytime. Jadi kalau misalnya istilahnya ya udah kan, aku dari pagi sampai sore misalnya udah diisi sama kuliah, pagi sampai sore udah diisi sama Herbalife, ya udah malamnya nggak ada salahnya toh aku ikut ke situ, walaupun jauh tapi aku tetap tempuh jarak itu gitu loh. Pada saat itu mungkin kamu juga ngerasa sedang butuh soalnya, butuh komunitas itu. Iya benar. Jadi ya nggak peduli itu. Jadi nggak peduli. Jadi maksudnya aku tetap tempuh perjalanan itu, dan aku naik public transport loh. Waktu itu aku untuk ke situ aja makan waktu itu 1,5 jam. Salut istiara dia menjemput jodoh. Maksudnya datang ke komunitas. Menjemput iya, ilmu betul, dong. menjemput ilmu. Aja, jangan GR ya. Iya. Terus
Udah, akhirnya ternyata pada saat aku liko di situ, aku merasa kayak wah ini salah satu komunitas yang aku cari gitu. Untuk aku tuh bisa belajar di situ, aku bisa dapat teman baru di situ, aku bisa punya insight baru dari setiap acara yang diadain di situ gitu. Dan acaranya kan waktu itu bukan cuma liko kan. Yang pernah waktu itu di apa tuh kayak ada hangout, terus ada juga kegiatan yang lebih santai gitu loh. Nggak kalau liko kan kayaknya kita sama ustadz gitu kan. Tapi ini tuh lebih santai, ngobrol gitu, sharing kayak gitu. Dan itu aku merasa kayak asik banget gitu. Jadi aku tuh ya udah terlibat lah aku di dalam komunitas Terang Jakarta itu. Sampailah akhirnya kamu menemukan saya. Oh, saya yang menemukan Anda. Iya. Karena kan aku niatnya ke situ belajar kan. Aku nggak ke situ bukan lagi niat nyari jodoh. Sorry. Oh, itu bonus berarti ya, bonus. Itu adalah bagian dari bonus gitu, teman-teman. Jadi kalau ditanya apa sih kesibukan aku dari aku lulus SMA sampai kuliah, kesibukannya ya adalah belajar, ikut di satu komunitas, cari cuan untuk jajan saya. Harus. Ya buat tabungan juga. Benar. Dan aku merasa waktu itu aku cukup sibuk karena aku punya jadwal untuk meeting, aku punya jadwal untuk soal kuliahku juga ada tugas-tugas, terus aku juga punya jadwal untuk misalnya aku keluar kota sekian hari, apa yang aku lakuin di luar kota, aku ada jadwal untuk training dari hari apa sampai hari apa. Pasti gitu. Sibuk. Itu kesibukan yang aku lakukan sehingga aku nggak sempet rasanya untuk cinta-cintaan tuh aku nggak sempet gitu. Meminimalisir betul. kita untuk bermaksiat gitu ya. Meminimalisir kegiatan kita untuk mengarah ke sana. Iya betul, karena katanya tuh maksiat itu justru kecenderungannya akan terjadi ketika kita sedang sendiri dan bahasanya gabut. Jadi setan makin gampang memasukkannya itu. Benar, makanya kenapa kita harus sibuk. Betul, karena benar-benar penting itu kita tuh punya kegiatan yang positif. Gak harus kegiatan seperti itu teman-teman, maksudnya kayak misalnya nih kamu ikut aja badminton atau kamu futsal. Ya apa yang teman-teman suka kan? lah. Itu kan capek, ya udah sampai rumah tuh udah capek, gue udah teler, gue mau tidur gitu. Jadi tuh udah nggak kepikiran ke arah sana gitu. Kegiatan yang nggak harus sama tapi apa yang teman-teman suka gitu. Intinya sih gitu sebenarnya. Iya betul. Diisi, yang penting diisi sebenarnya. Gitu. Seru-seru. Itu aku sampai sekarang, dan sampai sekarang polanya masih seperti itu. Jadi kesibukan aku sekarang adalah aku masih menjadi coach dan masih membuka kelas diet. Jadi mungkin teman-teman yang nonton ada yang mau ikut kelas diet, silahkan klik link di bio Instagram aku. Tapi ini beneran karena aku emang udah lama ngadainnya gitu. Jadi teman-teman bisa ikutan juga. Ya udah itu sampai sekarang di sini, dan ditambah lagi sekarang kita punya aktivitas baru untuk konten, bikin konten berdua. Terus kita ya jadi punya aktivitas baru lagi gitu sekarang. Betul. Apalagi karena kita juga hidupnya berdua ya, pastinya saling menjaga juga. Betul. Sangat membantu juga untuk menjaga satu sama lain. Udah tuh? Udah. Sekarang kamu? Oke. Aku habis lulus SMA, itu ya aku memang pada umumnya untuk langsung lanjutin kuliah. Nah, sebelum kuliah tuh aku ikut ini juga, kayak pelatihan SBMPTN tuh apa namanya ya? Les. Ikut les SBMPTN tapi yang intensif. Oh. Nah, itu aku di Bandung waktu itu. Sekitar berapa ya? Kayak sekitar sebulan deh. Jadi aku langsung lulus prom night tuh, beberapa hari kemudian langsung berangkat. Kayaknya besoknya apa besok lusanya gitu. Jadi langsung. Oh, maksudnya prom night kamu selesai kuliah? Selesai SMA di Bontang, aku langsung berangkat tuh. SMA-nya di Bontang, Kak? Bontang, Kak. Jauh ya, Kak? Ceritanya aku di Bontang gimana? Ya lihat video sebelumnya juga. Itu aku berangkat karena aku pada saat itu masih ambis juga sih, masih ambis. Aku tuh pengen masuk ITB, jurusan teknik penerbangan, karena aku tuh suka banget sama pesawat. Dan satu-satunya PTN yang ada teknik penerbangannya cuma di situ doang. Jadi aku tuh pada saat itu tes tulis itu aku cuma nulis satu itu doang. Saking ambisnya aku tuh, saking sukanya sama pesawat. Itu doang. Tapi ternyata setelah les intensif, ujian SBMPTN, alhamdulillah aku nggak keterima. Alhamdulillah nggak keterima, dan akhirnya aku tuh punya teman dari Jakarta yang dia ngasih tau bahwa ada loh kampus di Jakarta baru punya jurusan teknik penerbangan, ada hubungannya gitu kan sama pesawat gitu. Akhirnya aku daftar dan alhamdulillah akhirnya aku langsung masuk juga di situ. Jadi aku udah excited juga di situ karena ya aku mau ngambil jurusan itu memang kan soalnya. Nama kampusnya IULI. Itu kampusnya ada di BSD sih, di Tangerang Selatan. Jadi aku waktu itu pas habis pengumuman SBMPTN ternyata nggak dapat, ya udah aku akhirnya langsung ngurusin untuk masuk di situ. Udah mulai kebaca belum nih? Yang satu di Tangerang Selatan BSD, yang satu di Alam Sutra. Aku
Aku awalnya sama sekali nggak tahu tentang kampus itu. Ini bener-bener dari temanku. Ini temanku SD dulu, sekolah di Bontang. Terus akhirnya dia pindah ke Jakarta dan out of nowhere tiba-tiba dia nge-chat aku dulu bahwa ada kampus baru jurusan penerbangan dan dia tahu aku tuh suka pesawat. Ini aku juga nggak nyangka banget bisa ya tiba-tiba dia nge-chat aku. Nggak nyangka loh aku. Dan kalau dia nggak ngasih tau mungkin aku nggak akan kesana. Jadi bener-bener nggak tahu out of nowhere. Jadi dari arah yang nggak disangka-sangka. Skenario-nya udah kayak gitu. Bener. Pada saat itu aku juga nggak ngeh tuh akan kesini arahnya. Aku tambahin sedikit ya cerita aku lupa nih mau aku ceritain. Kamu tahu nggak aku tahu BINUS dari mana? Dari abang-abang Gokar. Jadi ceritanya adalah waktu itu aku udah setelah semua SBMPTN, ujian mandiri, aku semua nggak ada yang keterima. Aku tuh udah kayak, aku udah hopeless banget. Aku nggak tahu apakah aku mau lanjutin kuliah di swasta atau aku mau ngulang lagi. Sampai akhirnya waktu itu aku naik Gokar, terus abangnya nanya gini, sekolah di mana Mbak? Saya udah lulus Pak, lagi mau kuliah. Oh kuliah di mana? Belum, nggak tahu sih Pak, belum dapet. Kemarin nggak keterima semua PTN-nya. Emang mau ngambil jurusan apa Mbak? Manajemen sih, aku bilang gitu. Itu aja Mbak, daftar BINUS, mumpung belum tutup pendaftarannya. Oh gitu, di mana Pak? Di Jakarta, BINUS Jakarta Kemanggisan katanya. Oh masih buka ya Pak? Iya Mbak, coba aja ke sana. Ya semoga ini ya Mbak keterima gitu. Oh iya makasih ya Pak. Itu bener-bener besoknya aku langsung berangkat ke BINUS itu dan aku daftar dan aku ya udah setelah itu kalau kayak gitu kan udah pasti keterima kan. Ya udah habis itu keterima dan aku awalnya terdaftar di Jakarta. Kenapa akhirnya aku ada di Alam Sutra? Karena waktu itu pas aku main ke kampus yang di Jakarta, aku kurang sreg sama kampus itu. Dan aku ada event Herbalife yang bikin aku tuh ngelewatin si BINUS itu. Nggak sengaja tuh? Nggak sengaja, nggak diniatin. Kayak misalnya ada event di Alsut nih, sekalian lihat Enggak. Itu bahkan eventnya tuh ada di Tangerang mana ya, lupa. Cikupa. Aku nggak tahu Cikupa. Pokoknya ada di situ. Terus kita ngelewatin BINUS, terus aku kayak, loh ada BINUS ternyata di sini. Aku mau lihat dong BINUS di sini. Terus aku suka dan aku pindah ke BINUS Alam Sutra. Ternyata sama-sama bahasanya. Kita sama-sama nggak sengaja. Maksudnya tuh bukan dari sesuatu, awalnya yang kita rencanakan. Bukan. Itu ya Allah tuh kalau mau ngasih jalan entah dari antah berantah gimana caranya, kalau dibilang ketemu pasti ketemu. Rasanya tuh kayak small step ternyata ya kita taunya baru sekarang. Iya. Kenapa Allah tuh ngarahin ke sini, kenapa Allah buat ini dan segala macam. Iya, betul. Dan itu juga yang bikin aku bersyukur aku nggak diterima di PTN di Jogja, di Bogor, di mana-mana gitu. Kalau nggak, kita gimana ketemunya? Terus siapa juga yang nge-skenarioin kamu ketemu sama abang Gokarnya yang sama yang itu? Iya, makanya. Ya Allah kan. Lucu banget kalau dipikir-pikir. Itulah, kita tuh nggak pernah tahu hikmah apa yang kita dapetin di kejadian itu. Mungkin kita ngerasanya kayak, kenapa sih gue nggak terima PTN? Kita belum tahu hikmahnya apa, belum ngeh hikmahnya. Dan kadang kita pada saat itu kita ngeluh. Seringnya kita sebagai manusia gitu. Dan ternyata hikmahnya kita baru tahu tuh ya di waktu nanti gitu. Sorry. Lanjut. Tadi aku sampai masuk kuliah. Oke, akhirnya aku masuklah kuliah. Di saat masuk kampus itu aku juga bukan ambis ya, mungkin aku pada saat kuliah itu aku juga merasa aku sangat aktif dan aku memang mau aktif pada saat kuliah itu. Aku nggak mau jadi yang kupu-kupu kuliah pulang tapi mungkin memang beda sama Hira. Dia mungkin kuliah tapi kesibukan lainnya adalah dengan cari cuan gitu kan. Kalau aku kesibukannya berorganisasi. Itu kan juga kampus baru kan sebenarnya, mungkin kurang lebih sama kayak kamu. Kampusnya banyak kita minoritas Islamnya baru, jadi belum ada komunitas kayak kayak komunitas muslimnya lah. Nah, karena nggak ada dan kita butuh, jadi aku tuh diskusi sama teman-teman bahwa kita harus membentuk nih komunitas. Mau berapapun jumlahnya, mau 5 kayak mau 10, tapi kita harus punya komunitas dan kita ngumpul, siapa yang bisa sharing, ayo sharing, ngumpul gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ada memang ada dosen yang bisa sharing dan alhamdulillah kita suka ngumpul juga akhirnya. Dan di situ aku diamanahin memang jadi ketuanya. Oh iya? Aku diamanahin jadi ketuanya. Ketua si Rohis itu? Iya. Ketua komunitas muslimnya itu di kampus itu. Gitu. Nah makanya itu salah satu keaktifan dan memang aku yang mau untuk mengambil peran itu. Awalnya memang dipilih tapi aku juga mau mengambil peran itu biar apa? Biar aku juga punya kegiatan, aku punya kesibukan yang insya Allah juga kegiatannya baik gitu. Jadi kan mau nggak mau kalau misalnya lagi malas kayak atau lagi nganggur ya mau nggak mau aku harus ikut kegiatan yang positif gitu. Selain itu juga karena baru juga kita tuh himpunan mahasiswa yang jurusanku itu kita juga buat organisasi juga kan. Biasanya kan setiap jurusan kan punya organisasinya kan. Himpunan mahasiswa misalnya teknik mesin, teknik penerbangan dan lain-lain. Nah aku juga ikut andil dalam kepengurusannya. Aku di situ jadi ketua himpunan mahasiswa teknik penerbangan divisi akademik.
Gitu. Jadi aku apa bahasanya? Kalau teman-teman paham, kalau teman-teman familiar mungkin HIMA ya, himpunan mahasiswa ya bagian akademik ya, gitu. Aku jadi ketuanya juga di situ. Jadi itu aku jadi makin sibuk lah. Terus di sisi lain itu kan organisasi ya. Nah kalau dari sisi kuliah aku tuh juga cukup aktif karena aku memang suka sama pesawat gitu. Apalagi kalau udah ada pelajaran yang berhubungan dengan pesawat itu aku sangat excited dan cukup aktif gitu. Bukan aku yang satu-satunya aktif, tapi salah satu dari teman-temanku yang aktif juga gitu. Aktif ya Bun? Ya semakin lah sibuk. Di satu sisi, aku juga orang yang suka main game. Aku suka banget main game. Jadi aku punya komputer dulu di kos-kosanku. Karena aku suka pesawat, aku juga main Flight Simulator. Flight Simulator tuh buat aku seru. Dan itu juga mengedukasi. Karena namanya simulator tuh bener-bener kayak real gitu. Kayak real. Nah, dan aku main sama teman-temanku. Aku main itu juga, terus main game lain. Jadi, sibuk banget deh tuh. Sibuk, aku kayak nggak sempet nganggur. Malah kadang-kadang kegiatan kampusku kayak misalnya tugas gitu. Kadang-kadang aku kalau lagi malas ya udah aku main game. Dan aku paling sering begadang sebenarnya. Aku sering begadang main game. Terus aku kan dulu ngekos, tapi akhirnya aku ngontrak juga sama teman-temanku. Biasanya teman-teman jurusanku itu kalau misalnya kita lagi ada tugas, lagi ada PR atau mau ujian, itu pasti ke kontrakan kita, belajarnya di tempat kita. Jadi itu alhamdulillah aku dapat kesempatan buat ya kadang ngajarin temanku juga. Gitu. Terus temanku yang di kontrakan juga pinter kan. Jadi ya kadang diajarin dia juga. Jadi kontrakanku tuh sering rame. Selain belajar ya teman-temannya juga suka main game gitu. Jadi kadang main bareng. Jadi itu seru sih, itu seru banget. Apa ya, selalu rame. Selalu terisi. Setiap rame, waktunya tuh terisi sama kegiatan. Ya kebayang lah sibuknya gimana kan tuh. Sangat aktif, kayak nggak sempat banget buat nganggur tuh kayaknya nggak sempat gitu. Kayak sayang banget waktunya. Betul. Nah, dari komunitas muslim itu kita kan juga pengen banget dapat sharing dari komunitas luar gitu kan. Nah, alhamdulillah dari salah satu teman kita di komunitas itu kenal sama yang namanya Bang Dimas Adista. Yang sekarang juga jadi pengurus Terang Jakarta. Itu pertama kali aku kenal sama Bang Dimas Adista. Nama temanku dulu namanya Iqbal. Iqbal itu teman komunitas di kampus, dia kenal. Jadi awalnya dia ketemu di Masjid Al-Azhar Pusat. Ketemu di situ dan akhirnya Bang Dimas ini, nama panggilannya Bang Adista. Bang Adista ini diajak buat mau nggak sharing sama komunitas kampus kita. Itu pertama kali aku tahu dengan namanya komunitas Terang Jakarta. Akhirnya makin aktif lah gitu loh. Tapi baru sih hitungannya baru kenal dengan Circle Terang Jakarta itu semester berapa ya? Kayak semester 6 deh. Apa semester 7 ya? Itu alhamdulillah aku ada program ke Jerman memang. Satu semester ya. 1 tahun. Sekitar 1 tahun. Nah, ya pas ke Jerman kan ya lingkungan baru lagi. Iya. Nah, di situ kita ngerasa di situ aku ngerasa aku butuh lagi nih. Aduh, komunitas muslim mana lagi nih? Gitu. Dan tapi alhamdulillah ketemu juga komunitas muslim di sana. Pastinya ujian cukup berat. Iya. Ujian cukup berat dan ya ujian baru lah. Nah, maka dari itu polanya sama, yaitu cari komunitas sama teman-temanku yang juga di sana gitu. Jadi kalau misalnya setiap lagi libur nih, setiap weekend itu kita ngumpul. Bahkan nih, aku dulu kuliahnya kan kayak di kota kecil gitu kan, pas di Jerman. Komunitas muslim tuh mungkin yang ada kegiatannya tuh banyak kan di kota besar. Aku sama teman-temanku rela pas weekend itu ke kota kayak tengahnya gitu ya. Kayak kita weekend berangkat bareng naik kereta ke kota besar itu buat ikutin kegiatan komunitas. Saking kita kita merasa butuh. Itu juga sebenarnya ikhtiar juga sebenarnya. Ikhtiar buat kita tuh menyelamatkan diri kita. Benar-benar kayak aku tadi posisinya yang emang kita butuh gitu kan. Benar-benar, karena kita tahu misalnya kita lagi sendiri pasti gampang banget setan tuh masuk buat ngeganggu kita. Jadi kita tahu kelemahan kita, harus dilawan gitu bahasanya gitu. Kita harus ngelawan kadang-kadang. Dan ampe tuh setan main-main sama gue gitu. Betul gitu. Jadi itu kegiatan yang positif itu buat aku bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Benar. Tapi harus kita ikhtiarkan, kita usahain, kita paksa. Kalau misalnya nggak ada, ya cari. Benar. Nggak mungkin datang sendiri tiba-tiba disodorin. Tiba-tiba komunitas datang ke kamarmu gitu, ayo kita ngobrol-ngobrol. Karena itu sesuatu yang diusahakan gitu. Jadi kalau nggak ada, cari. Teman-teman pasti punya. Minimal apa? Minimal hobi lah. Hobi yang teman-teman punya tuh apa? Cari kesibukan di situ. Pasti banyak. Mentok-mentok apa? Cari komunitas. Ikutin terus kegiatannya. Sekarang apa? Banyak kan info-info di Instagram, misalnya tentang kajian, ya kegiatan segala macamnya. Pada saat habis dari Jerman aku pulang kan, aku nggak ada kegiatan apa lagi nih, kegiatan yang dulu sudah jalan, aku bahasanya kan kayak riset lagi, kan break riset lagi. Karena aku sudah nggak di pengurusan yang komunitas yang di kampus itu kan, karena sudah sudah ganti kepengurusan gitu kan. Dan akhirnya
aku sama temanku Torik, kita kan baru kenal sama komunitas Terang Jakarta kan. Akhirnya kita jemput bola. Kita jemput bola, kita datengin Bang Adista, kita mau dong gabung lagi di Circle Terang Jakarta, kita bisa bantu apa? Jadi bukan kita pulang, kita tunggu, kita dipanggil nggak ya? Nggak gitu. Tapi kita jemput lagi bolanya gitu loh. Pulang kita jemput lagi bolanya, ada yang bisa kita bantu nggak gitu. Dan alhamdulillah sampai sebelum aku berangkat ke Australia itu aku aktif di komunitas Terang Jakarta dan menjadi pengurus Terang Jakarta. Gitu, dan disitulah aku ketemu dengan jodohku. Jadi pas dia gabung ke Terang Jakarta tuh aku sudah jadi pengurus Terang Jakarta. Ya itu awalnya gimana ya, aku jemput bolanya ke Terang Jakarta. Apa yang bisa aku bantu, sehingga aku tuh juga sibuk gitu loh. Dan itu pada saat aku pulang, itu kan lagi ngerjain skripsi kan. Ya kali aku pulang terus udah ngerjain skripsi doang gitu kan. Kayak apa ya, masa gitu doang sih gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu rasanya. Aku ngerasa ada yang kurang, makanya aku harus tetap nyari komunitas, nyari circle. Peran komunitas tuh buat kita tuh penting sih. Gitu, apalagi kalau sudah di luar negeri, itu sangat penting sekali. Merasakan sekali. Iya, kayak kita sekarang di sini ya. Kita tuh ngerasa kayaknya kalau nggak ketemu sama komunitas muslim, kayak kita muslim atau bukan ya gitu. Iya, atau kayak kita tuh saking kayaknya sepi banget nih kiri kanan. Kita tuh kayak sendiri banget gitu ya, kayak diantah berantah. Tapi kalau kita punya komunitas, kita tuh ya feels like home. Iya, kita punya rumah juga di sini bahasanya gitu. Betul. Nah, dari cerita kamu tadi sebenarnya aku tuh melihat kita tuh ada kesamaan, Beb. Jadi kesamaannya adalah bagaimana kita itu nih sebenarnya itu kan sesuatu yang tidak disengaja kan. Kamu bisa tiba-tiba, kamu dari Bontang loh, tiba-tiba kamu kuliahnya di Tangerang, di BSD. Padahal tau nggak, dulu aku sebelum kuliah aku tuh paling nggak mau banget kuliah di Jakarta. Kenapa? Karena macet. Tapi itu kan bukan Jakarta ya? Iya, maksudnya tuh ya, Jakarta kan Jakarta tuh dulu Jakarta dalam otak aku adalah Jabodetabek dan sekitarnya lah. Iya, maksudnya kan pikiranku tuh sangat macet gitu, malas aku. Benar. Ya kan, kamu tuh tiba-tiba kamu yang dari Bontang, tiba-tiba kamu tuh kuliah di BSD. Aku yang ya kalau aku kan emang dari Jakarta, emang dari awal aku di Jakarta. Tapi aku terus kuliahnya di Alam Sutra. Kesamaan yang kita lakuin adalah kita tuh sama-sama mencari sesuatu yang supaya waktu kita tuh terisi. Kita tuh mencari kesibukan yang memang mungkin kalau kita nggak ikutan itu, kita nggak punya kesibukan itu. Ya ngerti kan? Kalau kamu nggak ada di Terang Jakarta, kamu nggak akan punya kesibukan berorganisasi itu, menjadi kepengurusan itu, nggak ada. Kalau aku juga nggak ketemu sama Terang Jakarta di acara Halal Expo, mungkin aku juga nggak akan punya kesibukan yang ada jadwal liko, ada jadwal sharing-sharing, ketemu dan lain-lain, itu nggak ada gitu. Tapi kita tuh punya kesamaan yang kita sama-sama menjemput ke situ. Sehingga akhirnya tuh kita jadi dipertemukan. Betul. Gitu loh. Jadi itu ya mungkin yang dibilang pasangan itu tuh cerminan. Mungkin salah satu contohnya tuh dari situ, yang disebut pasangan tuh cerminan adalah ya ternyata kita punya kesamaan yang seperti itu, walaupun itu nggak bisa digeneralisir. Betul. Tapi salah satunya adalah hal yang seperti itu, bagaimana kamu berusaha untuk mencari ilmu, kamu berusaha untuk mencari kegiatan yang positif di sela-sela kegiatan kamu. Bagaimana aku juga pada saat itu berusaha untuk mencari lingkungan yang baru, lingkungan yang positif untuk mengisi sela-sela kesibukan aku. Gitu. Jadi karena kita sama-sama melakukan hal itu, sehingga ketemulah kita. Betul. Gitu kan. Dan kalau misalnya ya kayak tadi kita bahas ya, kita tuh apa yang kita dapetin sekarang, kayak misalnya dulu kuliah di mana, terus berkegiatan di mana dan segala macam tuh, kita semua tuh nggak ada yang apa bahasanya, kita nggak ada yang tahu hikmahnya apa. Salah satunya hikmah, dan kita tuh yang kita rencanain tuh nggak ada yang sesuai merencanain kita semua. Ya apa ya, sebenarnya aku tuh balik lagi ke poin yang kalau misalnya teman-teman pernah dengar, manusia itu berencana tapi Allah yang menentukan. Iya betul. Ya teman-teman lihat kan, kita semua tuh punya rencana A, B, C, tapi ternyata maunya Allah D. Step by step Allah pengennya D, ya bagaimana caranya Allah akan mengantarkan kita ke titik D. Betul. Dari tadi misalnya kuliahnya di mana, kotanya di mana, kegiatannya apa dan segala macam, itu kan kita secara nggak langsung sebenarnya kita diarahkan sama Allah ke situ. Gitu. Karena ternyata tuh aku juga baru tahu kalau nggak mungkin sesuatu itu kita lakukan kalau tidak ada yang menggerakkan. Betul. Semua itu sudah Allah ya yang menggerakkan. Gitu. Termasuk doa. Kita itu nggak akan mengucapkan sesuatu doa kalau nggak ada ilham yang Allah kasih buat kita. Jadi sesederhana doa kita itu karena ada ilham yang Allah kasih buat kita gitu. Jadi kalau mungkin ada doa-doa yang kayaknya
oh iya ya kenapa gue nggak nyebutin doa ini ya itu belum aja dikasih ilham kayak gitu gitu loh. Kayak kita digerakkan bahasanya. Kayak iya betul, kita tuh digerakkan kayak gitu gitu. Jadi ya gitulah kegiatan kita sebelum kita menikah gitu. Gitu. Nanti mungkin kita akan bahas juga gimana sih persiapan ya, persiapan menuju kita menikah, kayak apa sih yang dilakuin sebelum ta'aruf, Betul. atau selama ta'aruf tuh apa aja yang harus ditanyain, pertanyaan-pertanyaan selama ta'aruf apa aja yang bisa ditanyain. Betul. Fun fact, aku dulu pas zaman kuliah ya, aku juga sudah memahami punya pemahaman dalam diriku bahwa kalau dunia pernikahan itu nggak bisa disiapkan dalam sehari 2 hari. Jadi aku tuh pas zaman kuliah tuh sudah sering ikut pranikah, seminar pranikah gitu-gitu. Dan aku jujur dulu aku malu kalau misalnya ada yang tahu. Kenapa? Ya malu aja. Karena aku dulu nggak biasa kan, aku nggak biasa dulu misalnya ngebahas tentang pernikahan dengan keluarga gitu tuh. Sumpah belum biasa. Tapi kamu tahu nggak? Aku tuh merasa kayak gitu sejak aku lulus SMA. Karena dulu aku tuh tahu kalau aku dulu rencananya pengen nikah muda. Tapi kan nggak tahu nih mudanya umur berapa gitu kan. Dan karena aku merasa, aku tuh selalu membandingkan sama ibadah umroh. Kita tuh mau ibadah umroh yang cuma 10 hari aja, persiapannya kayak apa? Persiapan mulai dari dana, terus mental, fisik, mental, terus persiapan barang-barang bawaan kita. Apalagi nanti menikah yang hitungannya tuh itu ibadah seumur hidup. Jadi aku tuh dari pada saat aku merasa aku nggak mau pacaran, aku tuh udah sering buka-buka YouTube. Kalau aku ini al-YouTubiah. Maksudnya seminar bukan pranikah sih, tapi aku lebih ke kayak manajemen rumah tangga. Ustadz Khalid tuh punya series itu, Ustadz Syafiq tuh punya series itu gitu. Jadi itu yang aku tonton, itu yang aku pelajari sampai akhirnya ya aku banyak tahu ilmu pernikahan ya dari situ. Ya makanya sebenarnya karena pernikahan kan nggak bisa disiapin dalam sekejap ya. Jadi panjang belajarnya tuh. Betul. Sebelum bahkan sesudah pernikah pun juga banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus dipersiapkan gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang baru lulus SMA, this is the right time untuk mulai belajar ilmu pernikahan. Step by step. Karena memang nggak bisa disiapkan dalam sekejap. Iya. Banyak ilmunya. Jadi teman-teman mulai bisa cari seminar atau ikut kelas-kelas pranikah, mulai juga nonton yang di YouTube juga banyak series tentang rumah tangga. Betul. Dari ustadz-ustadz yang memang kita bisa simak gitu dengan baik. Ya itu sih intinya tuh sebenarnya kan kita mempersiapkan dengan ilmu ya. Iya, ikhtiar terus, cari terus gitu. Jalannya. Oke deh, sekarang udah mulai gelap. Ini udah jam... Sudah kelihatan tuh noise-nya. Iya, ini udah jam 9 nih, baru mau mulai gelap. Kelihatan nggak sih? Itulah, 20.46. Jadi ini baru maghrib di sini, baru maghrib. Jadi kita selesai dulu. Terima kasih teman-teman udah nyimak cerita kita hari ini. Sampai ketemu di series berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus kita jarang banget ngomong itu ya. Iya. Suka lupa. Saking kita tuh bukan YouTuber kan, Beb. Terus jangan lupa kalau misalnya nonton lagi, jangan lupa tag kita di story lagi, oke? Oke, dadah. Dadah.